Bayangkan sebuah paku berkarat tiba-tiba muncul dari balik kulit perut Anda tanpa bekas luka sayatan sedikit pun. Di desa Ngeranget, teror ini bukan sekadar mimpi buruk, melainkan serangan nyata yang mengincar nyawa seorang kiai tua bernama Suradipa. Mengapa santet paku itu melesat melintasi malam namun justru menghantam warga tak bersalah? Apakah benar Kiai Suradipa sengaja menumbalkan pengikutnya demi keselamatan pribadinya, ataukah ada rahasia besar di balik jubah putihnya yang pudar? Di sisi lain, seorang dukun hitam mulai mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memanggil entitas tanpa wajah dari lembah terlarang. Inilah narasi tentang dendam lintas generasi, pembuktian iman di tengah keputusasaan, dan kebenaran pahit yang tersembunyi di balik kabut Gunung Lawu. Sebelum kita masuk ke bab 1, bersiaplah menyaksikan perang batin dan spiritual yang akan mengubah pandangan Anda tentang cahaya dan kegelapan. Desa Ngeranget pada tahun 1993 bukan lagi surga hijau yang tenang di kaki Gunung Lawu. Sejak awal bulan Sura, atmosfer desa seolah terhisap ke dalam pusaran kegelisahan yang tak bertepi. Udara dingin yang biasanya membawa kesegaran hutan pinus kini berubah menjadi hembusan hawa lembab yang menusuk tulang, membawa aroma amis seperti darah basi yang tertinggal di tempat pelelangan jagal. Kematian bukan lagi sekadar berita duka yang datang sesekali, melainkan tamu rutin yang mengetuk pintu tanpa permisi. Warga mulai menyaksikan fenomena yang menghancurkan logika. Ayam-ayam peliharaan, yang menjadi sandaran ekonomi kecil desa, mati massal secara mendadak. Bulu-bulu mereka rontok seolah dicabut oleh tangan-tangan tak kasat mata, dan saat paruhnya dibuka, lidah unggas-unggas itu menghitam membiru dengan bau busuk yang menyengat. Anak-anak kecil di setiap rumah mendadak rewel tanpa sebab yang jelas. Bayi-bayi menangis histeris sepanjang malam, mata mereka menatap kosong ke sudut-sudut gelap plafon rumah, seolah-olah ada sosok mengerikan yang sedang bergelayutan di sana, mengintai nyawa yang masih suci. Konfrontasi batin yang hebat pecah ketika pengobatan medis menyatakan menyerah. Menteri Kesehatan yang datang jauh-jauh dari kecamatan hanya bisa berdiri mematung di samping ranjang kayu warga yang merintih kesakitan. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana perut seorang warga membengkak keras dan mengkilap seolah akan meledak, sementara tubuh mereka terasa panas membara hanya di bagian dada saja, seolah ada bara api yang disuntikkan langsung ke dalam rongga paru-paru. Jarum suntik tidak mampu menembus kulit yang mendadak keras seperti kulit kerbau, dan obat-obatan kimia hanya dianggap sebagai air tawar yang tak berkhasiat. Disinilah letak kontroversi moral yang mulai membelah desa Ngeranget. Warga yang selama ini bangga dengan identitas keimanan mereka, mulai goyah dan murtad secara perlahan. Ketakutan yang mencekam memaksa mereka mencari jalan pintas. Aroma kemenyan mulai tercium dari setiap sudut desa pada jam-jam terlarang. Mereka tidak lagi hanya memegang tasbih, melainkan mulai menyiapkan sesajen bunga 7 rupa dan telur ayam kampung di perempatan jalan. Mereka berharap para iblis penunggu hutan akan berbelas kasihan jika diberi makan, sebuah tindakan yang menghina kepercayaan lama mereka sendiri namun dianggap sah demi bertahan hidup. Di tengah murtadnya keyakinan masa tersebut, Kiai Suradipa tetap berdiri kokoh seperti mercusuar di tengah badai. Ia tinggal di sebuah langgar kecil yang dinding anyaman bambunya sudah mulai lapuk dimakan usia. Sosoknya adalah personifikasi dari kesederhanaan yang ekstrim, kulitnya legam terbakar matahari karena ia tak segan turun ke sawah, dan jubah putihnya yang kusam menyimpan rahasia berlapis. Rumor beredar bahwa ia adalah pelarian dari sebuah otoritas keagamaan besar di tanah Jawa, seorang pria sakti yang memilih mengubur namanya dalam-dalam untuk menebus dosa masa lalu yang sangat kelam di masa mudanya. Suradipa menyambut warga yang datang dengan senyum teduh yang anehnya justru terasa mengintimidasi bagi mereka yang menyimpan niat buruk. Ia hanya menggunakan air dari kendi tanah liat yang didoakan dengan lirih. Namun, keajaiban ini justru melahirkan fitnah baru. Sebagian warga sembuh total secara ajaib, namun sebagian lainnya meninggal dunia dalam keadaan yang mengerikan. Lidah menjulur keluar seolah sedang dicekik oleh tangan raksasa tak terlihat. Hal ini memicu bisik-bisik jahat di warung kopi Pak Damin. Apakah Suradipa benar-benar menyembuhkan, atau ia sedang melakukan ritual, seleksi alam, untuk menentukan siapa yang pantas hidup menurut standar moralnya sendiri? Ketakutan warga semakin memuncak saat rahasia kecil Suradipa mulai terendus oleh para santri. Ia tidak pernah terlihat tidur dalam arti yang sebenarnya. Setiap tengah malam hingga menjelang subuh, ia hanya duduk bersila di serambi langgar,
menatap tajam ke arah hutan gelap Gunung Lawu tanpa berkedip. Seolah-olah, di balik kegelapan itu, ia sedang melakukan negosiasi atau peperangan batin dengan entitas yang jauh lebih purba dari desa itu sendiri. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa angin punya telinga, dan malam punya rahasianya sendiri yang tak perlu dibagi. Malam itu, puncak keganjilan terjadi tepat di depan tangga langgar. Sukadi menemukan seekor ayam hitam yang jantungnya telah hilang bersih, namun anehnya, kulit ayam itu utuh tanpa ada satupun lubang bekas sayatan atau patukan binatang buas. Aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba merebak, mengalahkan bau amis darah yang biasanya menghantui desa. Suradipa hanya memandang bangkai itu dengan tatapan datar, lalu menyuruh Sukadi menguburnya dalam-dalam di bawah pohon pisang. Ini bukan lagi sekadar wabah, ini adalah pengumuman perang dari penguasa kegelapan yang merasa wilayahnya terusik oleh cahaya doa sang kiai. Di sisi lain desa Ngeranget, tersembunyi di balik rimbunnya pohon beringin yang akarnya menyerupai ular-ular raksasa, berdiri sebuah rumah besar yang memancarkan aura permusuhan. Di sanalah Ki Margopati bertahta. Ia bukan sekadar dukun kampung biasa, Margopati adalah seorang arsitek rasa takut. Baginya, setiap penyakit adalah peluang bisnis, dan setiap nyawa adalah komoditas yang bisa diperdagangkan dengan penguasa alam bawah. Selama bertahun-tahun ia menguasai psikologi warga, namun kehadiran Kiai Suradipa dengan air kendinya telah menghancurkan monopoli gaib yang ia bangun dengan darah dan keringat. Margopati menyimpan dendam yang bersifat eksistensial dan ideologis. Ia merasa bahwa kekuatan gelap adalah realitas tertinggi yang mengatur dunia, sementara agama dan doa hanyalah topeng bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Baginya, ketenangan Suradipa adalah hinaan pribadi. Sejak warga lebih memilih mengantre di langgar bambu, dapur Margopati mulai dingin. Murid-murid setianya mulai berbisik tentang kekuatannya yang mulai memudar. Untuk membuktikan dirinya masih berkuasa, ia memutuskan untuk menggunakan ajian paling rendah sekaligus paling mematikan yang pernah dipelajarinya dari lembah Belumbang. Ritual dimulai saat lonceng kecil di gubuknya bergemerincing sendiri, pertanda bahwa frekuensi alam gaib telah selaras dengan niat busuknya. Di depan tungku dupa yang apinya berwarna biru keunguan, Margopati menyembelih seekor ayam cemani tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Darah hitam pekat itu ditampung dalam wadah tanah liat purba, dicampur dengan abu jenazah orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon dan serpihan kaca tajam. Dengan suara para yang bergetar, ia membacakan mantra pengikat jiwa. Jika Tuhan yang kau sembah itu nyata, Suradipa, biarkan pecahan kaca ini menjadi madu di perutmu, tantang Margopati sambil menghantamkan tangannya ke lantai tanah. Serangan santet pertama dilepaskan melalui media angin gunung. Paku-paku besi tua yang diambil dari peti jenazah kriminal mulai melesat secara gaib. Benda-benda logam itu menembus dimensi, bergerak menuju jantung pertahanan Suradipa. Di dalam langgarnya, sang kiai sedang memimpin santri-santri kecil membaca surat Yasin. Suasana mendadak berubah drastis, lampu minyak berayun liar dan suhu ruangan turun hingga mencapai titik beku yang membuat napas para santri mengeluarkan uap putih. Namun, Suradipa hanya tersenyum tipis, jarinya tetap tenang membalik halaman kitab suci yang sudah menguning. Kejadian berikutnya menjadi titik balik kontroversi yang akan menghantui Ngeranget selama puluhan tahun. Santet paku yang dikirim Margopati ternyata tidak mampu menembus pagar doa yang melingkupi Suradipa. Namun, paku-paku itu tidak lenyap, mereka memantul dan mencari sasaran baru yang memiliki celah dalam batinnya. Akibatnya sangat mengerikan. Di pemukiman warga, Pak Darto, seorang petani yang diam-diam menyimpan rasa iri pada tetangganya, terbangun dengan jeritan yang merobek malam. Istrinya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana paku-paku berkarat mulai menyembul keluar dari balik kulit perut Darto, seolah-olah tubuhnya adalah bantalan jarum hidup. Fenomena paku memantul ini segera memicu perdebatan moral yang sangat tajam di kalangan tokoh desa. Beberapa warga mulai menuduh Suradipa sebagai kiai yang egois. Mereka berargumen bahwa jika Suradipa memang sakti dan suci, seharusnya ia mampu memusnahkan santet itu sepenuhnya, bukan malah membiarkannya memantul dan mengenai warga tak bersalah. Muncul teori konspirasi bahwa Suradipa sengaja menggunakan warga desa sebagai karung pasir spiritual untuk melindungi nyawanya sendiri.
Kontroversi mengenai apakah seorang pemimpin spiritual bertanggung jawab atas efek samping dari perlindungan doanya menjadi bahan gunjingan yang memecah persatuan desa. Suradipa menyadari fitnah yang mulai menyebar seperti wabah kedua. Namun, ia memilih untuk tetap diam dan tidak membela diri secara publik. Di depan Sukadi yang bertanya dengan nada ragu, Suradipa hanya memberikan penjelasan singkat yang sangat filosofis namun pedas. Hati yang kotor adalah magnet bagi besi yang panas, nak. Paku-paku itu tidak akan menemukan tempat singgah jika rumah di dalamnya sudah bersih oleh zikir. Jawaban ini justru semakin memperkeruh suasana karena seolah-olah Suradipa menyalahkan warga yang menjadi korban atas musibah yang mereka alami sendiri. Di gubuk ritualnya, Margopati murka melihat hasil serangannya. Ia melihat bayangan Suradipa muncul di permukaan air hitam dalam wadahnya, tersenyum tenang tanpa luka sedikit pun. Kemarahan itu membuatnya kehilangan kontrol diri. Ia sadar bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan guru mengaji biasa yang hanya hafal ayat-ayat, melainkan seorang praktisi batin yang memiliki pertahanan level tinggi. Kegagalan pertama ini justru menjadi bensin bagi ambisi gelapnya. Margopati bersumpah tidak akan berhenti sampai ia melihat Suradipa merangkak di tanah memohon ampunan, meski ia harus mengorbankan separuh umurnya untuk memanggil kekuatan dari dimensi yang lebih gelap. Ngeranget kini benar-benar terjebak dalam perang atrisi spiritual. Setelah kegagalan santet paku, Ki Margopati beralih ke metode yang lebih subtil namun merusak secara psikologis. Ia melepaskan ajian, ular sungsang. Sebuah bentuk serangan yang tidak menyerang fisik secara langsung, melainkan menyelinap melalui alam bawah sadar saat manusia berada dalam kondisi paling rentan, tidur. Warga mulai melaporkan mimpi kolektif yang serupa. Mereka merasa berada di sebuah labirin sawah yang diterangi cahaya merah darah, di mana seekor ular hijau raksasa dengan mata bercahaya mulai melilit tubuh mereka hingga tulang rusuk terasa akan patah. Kengerian ini menjadi nyata saat warga terbangun dengan luka memar berwarna biru keunguan di leher dan dada mereka, persis menyerupai bekas lilitan ular besar. Sarni, seorang ibu muda yang rumahnya berbatasan dengan sawah, mengalami trauma paling hebat. Ia bermimpi ular itu masuk ke dalam rahimnya, dan saat terbangun, ia menemukan jejak lendir amis yang sangat panjang di lantai kamarnya menuju ke arah jendela, padahal semua pintu tertutup rapat. Hal ini menciptakan paranoia massal, warga takut untuk tidur, membuat produktivitas desa lumpuh total. Kebencian warga terhadap perang antara dua orang sakti, ini mulai mendidih di bawah permukaan. Dalam situasi yang semakin genting, Kiai Suradipa memutuskan untuk sedikit membuka tirai misteri tentang siapa dirinya sebenarnya. Di sebuah pengajian subuh yang dihadiri warga dengan wajah pucat dan mata sembab karena kurang tidur, Suradipa mengungkapkan silsilahnya. Ia mengaku sebagai keturunan langsung dari Kiai Raden Kusmara, seorang ulama pejuang dari masa kolonial Belanda yang terkenal karena kemampuannya menghancurkan divisi kavaleri gaib milik pasukan penjajah. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, namun yang terjadi justru sebaliknya, kontroversi baru meledak. Warga merasa dikhianati oleh kesederhanaan palsu Suradipa selama ini. Jika dia keturunan bangsawan sakti, mengapa dia membiarkan kita menderita selama ini? Tanya Pak Lamat dengan nada ketus di balai desa. Muncul kecurigaan bahwa Suradipa sedang menggunakan desa Ngeranget sebagai medan latihan bagi kekuatan warisannya yang belum sempurna. Mereka merasa dijadikan pion dalam papan catur dendam pribadi antara Trah Suradipa dan Trah Margopati. Identitas Suradipa yang terlalu sakti, justru membuatnya terasa semakin jauh dan tidak lagi relatable bagi warga jelata yang hanya ingin hidup tenang tanpa gangguan setan. Ketegangan mencapai titik didih ketika sebuah fenomena visual terjadi di siang bolong. Sukadi yang sedang menimba air di sumur belakang langgar melihat seekor burung gagak terbang menukik tajam menuju kepala Suradipa yang sedang menyapu halaman. Namun, sebelum paruh burung itu menyentuh kulit sang kiai, gagak itu mendadak terbakar di udara, berubah menjadi bola api kecil dan jatuh menjadi abu dalam hitungan detik. Suradipa hanya menatap abu itu dengan sedih, sementara warga yang menyaksikan dari kejauhan merasa ngeri melihat kekejaman, kekuatan pelindung sang kiai yang mampu menghanguskan makhluk hidup seketika tanpa peringatan. Di tengah isolasi sosial yang mulai dirasakan Suradipa, serangan Margopati semakin gila. Dukun itu kini tidak lagi beroperasi sendirian, ia mulai mengirimkan intelijen gaib
berupa jin-jin pengintai yang berwujud bayangan hitam tanpa wajah. Jin-jin ini berbisik di telinga warga, memperkuat rasa curiga mereka terhadap Suradipa. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Suradipa sebenarnya memiliki perjanjian gelap dengan penguasa Gunung Lawu untuk menukar keselamatan desa dengan pengabdian abadi warga kelak. Kontroversi mengenai sumber kekuatan Suradipa, apakah benar-benar dari Tuhan ataukah dari penjaga gunung yang menyamar, menjadi perdebatan teologis yang membingungkan warga desa. Suradipa menyadari bahwa ia mulai kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang ingin ia lindungi. Namun, bagi seorang praktisi hikmah sejati, kepercayaan manusia bukan selamanya menjadi barometer kebenaran. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, menimba air, mengajar mengaji anak-anak, dan memberi makan ayam-ayamnya yang tersisa. Kekuatan batinnya justru terpancar dari kemampuannya untuk tetap tenang di tengah badai fitnah dan teror. Ia tahu bahwa Margopati sedang menggiringnya menuju sebuah konfrontasi terbuka di mana hanya satu dari mereka yang akan bertahan dalam keadaan utuh. Malam Jumat Kliwon yang legendaris akhirnya tiba, membawa atmosfer yang begitu berat seolah-olah langit desa Ngerangget terbuat dari timah panas. Bintang-bintang tertutup oleh kabut tebal yang tidak turun dari gunung, melainkan muncul dari pori-pori tanah. Di gubuk ritualnya, Ki Margopati telah mencapai puncak kegilaannya. Ia merasa terhina karena semua serangannya gagal memberikan dampak permanen pada Suradipa. Dengan mata yang merah menyala karena tidak tidur selama 7 malam, ia memutuskan untuk menggunakan ritual moksa hitam. Sebuah tindakan nekat yang mempertaruhkan nyawa dan jiwanya sendiri sebagai jaminan bagi kekuatan iblis tingkat tinggi. Margopati memanggil Ki Bantolo, seorang rekan sejawat yang reputasinya bahkan lebih gelap dari dirinya. Bersama-sama, mereka duduk di tengah lingkaran garam yang dicampur dengan tanah kuburan baru. Mereka membakar kemenyan seukuran kepalan tangan balita, menciptakan asap hitam yang menggumpal membentuk wujud raksasa di dalam ruangan sempit itu. Entitas yang mereka panggil adalah Banaspati Lawu, sebuah manifestasi energi kemarahan purba. Ambil nyawanya, robek jubah putihnya, dan bawakan aku jantungnya, perintah Margopati dengan suara yang sudah tidak lagi terdengar seperti suara manusia, melainkan geraman binatang buas. Sementara itu, di langgar bambu, Kiai Suradipa sudah menyiapkan segalanya. Ia mengenakan jubah putih terbaiknya, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai kain kafan jika malam ini ia gagal dalam tugasnya. Ia tidak menyuruh warga untuk berkumpul. Sebaliknya, ia memerintahkan Sukadi untuk mengunci semua pintu rumah warga dari luar dan menyuruh mereka terus berzikir apapun yang terdengar di luar. Suradipa duduk sendirian di tengah ruangan langgar, hanya ditemani oleh sebuah lampu minyak kecil yang apinya berwarna kuning tenang. Ia memulai tarian zikir napas, sebuah teknik pernapasan yang menyelaraskan detak jantung dengan frekuensi kosmik. Bentrokan itu terjadi tepat pada tengah malam. Desa Ngerangget seolah dilanda gempa lokal. Warga di dalam rumah merasa dinding-dinding kayu mereka bergetar hebat. Suara raungan mengerikan yang menyerupai gabungan antara jeritan ribuan wanita dan geraman macan tutul terdengar menggema dari arah langit. Banaspati Lawu, wujud asap hitam raksasa setinggi pohon kelapa, menerjang langgar Suradipa. Atap-atap bambu langgar berderit keras, genting-genting beterbangan ditiup hawa panas yang dibawa oleh makhluk itu. Suhu di sekitar langgar mendadak melonjak, hingga membuat rerumputan di halaman menguning dan layu dalam seketika. Disinilah visualisasi kekuatan Suradipa mencapai puncaknya yang paling kontroversial. Bukannya melawan dengan api atau senjata gaib, Suradipa justru melepaskan gelombang cahaya suung. Dari tubuh Kiai yang kurus itu, terpancar sinar putih yang begitu menyilaukan hingga menembus celah-celah anyaman bambu langgar, membuat malam di desa Ngerangget sekejap berubah terang benderang seperti siang hari. Cahaya ini tidak panas, namun memiliki efek pembersihan yang sangat masif. Makhluk hitam kiriman Margopati yang menabrak cahaya itu justru menjerit kesakitan seolah-olah kulit asapnya sedang dikuliti oleh sinar matahari yang sangat murni. Kejadian ini disaksikan oleh beberapa warga yang berani mengintip lewat celah jendela. Mereka melihat sebuah pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Kiai Suradipa duduk tenang di tengah pusaran cahaya, sementara di belakangnya tampak bayangan samar seorang prajurit raksasa dengan pakaian bangsawan Jawa kuno yang sedang memegang tasbih seukuran buah kelapa. Kontroversi muncul kembali.
Apakah yang dilihat warga itu adalah Hodam, jin pelayan, sakti milik Suradipa, ataukah itu adalah manifestasi dari para leluhurnya? Perdebatan mengenai penggunaan bantuan makhluk halus, bahkan yang terlihat baik sekalipun, dalam praktik keagamaan Suradipa menjadi isu yang memicu diskusi panjang di kemudian hari. Serangan balik dari Suradipa terjadi secara otomatis. Energi gelap yang dikirim Margopati tidak dapat menemukan sasaran pada Suradipa yang sudah mengosongkan diri, suung. Hukum alam gaib menyatakan bahwa energi yang tidak sampai ke sasaran harus kembali ke pengirimnya dengan kekuatan 3 kali lipat. Di gubuknya, Margopati tiba-tiba tersentak hebat. Ia merasakan dadanya dihantam oleh palu godam tak kasat mata. Api dupa di depannya meledak, membakar seluruh perlengkapan ritualnya. Ki Bantolo yang membantu ritual itu langsung muntah darah hitam dan tewas seketika di tempat, sementara Margopati terlempar menembus dinding bambu gubuknya hingga roboh total. Malam itu berakhir dengan keheningan yang memekakkan telinga. Cahaya putih dari langgar perlahan meredup, meninggalkan desa Ngeranget dalam kegelapan total sebelum fajar menyingsing. Suradipa terkulai lemas, napasnya tersengal, dan rambutnya yang putih tampak semakin memutih. Ia telah memenangkan pertempuran fisik, namun ia tahu bahwa luka sosial dan spiritual di dalam hati warga desa akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sembuh. Ia telah menunjukkan kekuatannya, namun dalam prosesnya, ia juga telah menunjukkan betapa berbahayanya berada di dekat seorang kiai yang sedang menjadi target santet kelas berat. Fajar menyingsing di Ngeranget dengan membawa sisa-sisa aroma belerang yang memudar. Warga keluar dari rumah mereka dengan langkah ragu, seperti penyintas perang yang baru keluar dari bunker bawah tanah. Mereka menemukan pemandangan yang sangat kontras. Langgar Kiai Suradipa tetap berdiri meski beberapa gentingnya hancur, sementara di ujung desa, gubuk Ki Margopati telah rata dengan tanah. Di tengah reruntuhan itu, warga menemukan Margopati dalam kondisi yang membuat siapapun yang melihatnya akan mengalami mimpi buruk seumur hidup. Tubuh Margopati masih utuh. Namun seluruh kulitnya telah berubah menjadi hitam legam seperti arang yang terbakar habis, padahal pakaian yang ia kenakan sama sekali tidak tersentuh api. Ia masih bernapas, namun matanya putih tanpa bola mata, dan mulutnya terus menggumamkan doa-doa yang terbalik maknanya. Ia mengalami kematian hidup, sebuah hukuman gaib bagi mereka yang gagal dalam ritual moksa hitam. Fenomena ini menciptakan gelombang ketakutan baru. Warga menyadari bahwa Suradipa bukan hanya bisa melindungi, tapi juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya secara total tanpa harus menyentuh fisik sedikit pun. Kontroversi terakhir dan yang paling mendalam pecah saat pemakaman Ki Margopati, yang akhirnya menghembuskan napas terakhir beberapa jam kemudian. Beberapa tokoh desa menuntut agar Suradipa bertanggung jawab atas eksekusi gaib tersebut. Mereka merasa Suradipa telah bertindak sebagai hakim, juri, sekaligus algojo. Di balai desa, perdebatan memanas antara mereka yang menganggap Suradipa adalah pahlawan dan mereka yang menganggapnya sebagai ancaman baru yang jauh lebih berbahaya dari Margopati. Setidaknya Margopati kita tahu dia jahat, tapi kiai ini? Dia membunuh dengan cahaya, bisik seorang warga yang mulai terhasut kembali. Menanggapi ketegangan tersebut, Kiai Suradipa membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mengumpulkan seluruh harta benda miliknya yang tidak seberapa dan menyedekahkannya kepada janda-janda di desa. Ia kemudian berdiri di hadapan warga dan berkata dengan suara yang sangat tenang namun penuh wibawa. Kemenangan ini bukan milikku, dan kematian Margopati bukan karena tanganku. Ia mati karena beratnya beban dendam yang ia panggul sendiri. Aku hanyalah cermin bagi niatnya. Jika ia melihat api dalam diriku, itu karena ia membawa obor amarahnya sendiri. Pernyataan ini menjadi kutipan legendaris yang membungkam banyak penentangnya, meski keraguan tetap ada. Suradipa kemudian mengungkapkan rahasia terakhirnya kepada Sukadi sebelum ia memutuskan untuk meninggalkan desa demi melakukan pengembaraan spiritual lebih lanjut. Ia mengaku bahwa semua kejadian ini adalah bagian dari pembersihan garis keturunan. Ia merasa bahwa keberadaannya yang terlalu menonjol justru merusak kemandirian iman warga. Desa Ngeranget harus belajar untuk melindungi dirinya sendiri dengan doa mereka masing-masing, bukan terus-menerus bergantung pada karomah seorang kiai.
Keputusannya untuk pergi justru dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral agar desa tidak lagi menjadi medan magnet bagi para dukun hitam yang ingin menguji nyali melawan keturunan Raden Kusmara. Kini, bertahun-tahun kemudian, desa Ngerangget telah berubah menjadi desa yang religius, namun dengan cara yang sangat hati-hati. Langgar bambu itu telah dipugar menjadi masjid yang indah, namun aura kesederhanaan Suradipa tetap terasa di sana. Sukadi, yang kini menjadi pengurus masjid tersebut, sering menceritakan kisah ini kepada generasi muda sebagai peringatan bahwa perbatasan antara kesaktian dan kesombongan itu setipis rambut yang dibelah 7. Bekas tanah di mana gubuk Margopati pernah berdiri tetap dibiarkan kosong. Konon tidak ada tanaman yang mau tumbuh di sana, seolah bumi pun menolak sisa-sisa energi hitam yang pernah bernaung di tempat itu. Kiai Suradipa sendiri tidak pernah terdengar lagi kabarnya, namun jejaknya tertanam abadi dalam kesadaran kolektif warga Lawu. Ia tetap menjadi sosok yang kontroversial, seorang kiai yang kebal santet namun membiarkan warganya terkena imbas paku gaib, seorang suci yang rendah hati namun memiliki kekuatan yang mampu menghanguskan setan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa di dunia ini, cahaya yang paling terang sekalipun akan selalu menghasilkan bayangan yang paling gelap, dan tugas manusia bukanlah untuk melenyapkan bayangan itu, melainkan untuk terus menjaga agar cahaya di dalam hatinya tidak pernah padam oleh tiupan badai amarah. Dendam lintas generasi itu akhirnya terkubur bersama jasad Margopati, namun pelajaran tentang kerendahan hati dan risiko menjadi orang sakti tetap hidup. Desa Ngerangget telah lulus dari ujian spiritual paling berat dalam sejarahnya, belajar bahwa kekuatan doa yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuannya untuk memantulkan paku, melainkan pada kemampuannya untuk memaafkan mereka yang telah melemparkan paku-paku itu sejak awal. Di penghujung kisah ini, kita melihat bagaimana kegelapan pada akhirnya hancur bukan oleh serangan fisik, melainkan oleh kemurnian hati. Ki Margopati harus menerima konsekuensi mengerikan dari amarahnya sendiri, sementara Kiai Suradipa tetap menjadi penjaga yang sunyi dan rendah hati di langgar bambunya, menjauh dari segala pemujaan duniawi. Desa Ngerangget kini kembali tenang, namun bekas gosong di tanah bekas gubuk sang dukun tetap menjadi pengingat bisu bahwa api dendam hanya akan membakar diri sendiri. Hikmah utama yang bisa kita petik adalah bahwa kesaktian tanpa iman hanyalah jalan menuju kehancuran, dan perlindungan terbaik seorang hamba hanyalah dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini bersifat fiktif, namun dirancang sedemikian rupa agar kita dapat mengambil pelajaran moral yang mendalam. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga detik terakhir. Bagaimana menurut Anda, bagian mana yang paling menyentuh hati? Silakan tulis pendapat atau hikmah yang Anda dapatkan di kolom komentar. Jangan lupa berikan like jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.